Some ham for us. Di awal film kita diperlihatkan dengan flashback di mana dua anak kecil sedang berlari di dalam rumah seperti menghindari sesuatu. Tidak lama kemudian salah satu anak yang bernama Alex disembunyikan di dalam lemari, dan sesaat kemudian anak lainnya yang bernama Daniel dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang memakai baju pengantin. Akan tetapi pria itu terlihat dalam kondisi yang terluka. Dengan gilanya Daniel langsung berteriak jika pria itu ada di sini. Beberapa orang yang muncul lalu menyerang pria tersebut. Kemudian dia diseret ke sebuah ruangan dan berteriaklah dia dengan kencang. 30 tahun kemudian, anak yang bernama Daniel dan Alex sudah dewasa. Disinilah terlihat si Alex akan melangsungkan acara pernikahan dengan kekasihnya yang bernama Grace di rumah mewah keluarganya. Sesaat kemudian, Daniel yang sudah menikah duluan, dia pun masuk dan mengajak Grace untuk mengobrol. Disinilah Daniel seperti mengingatkannya agar dia tidak menikahi Alex dan menyarankan agar lebih baik jika dia pergi saja dari keluarga ini. Tapi Grace yang tetap ingin menikahi Alex tidak ingin pergi meninggalkannya. Juga Alex beberapa kali pernah meyakinkan Grace apakah ia tetap ingin menjadi istrinya, karena Alex sudah berkata jika keluarganya tidak normal seperti keluarga lainnya. Namun Grace yang menganggap kata-kata itu candaan hanya senyum-senyum manja. Keluarga Alex ini sudah terkenal dengan kekayaan keluarganya, seperti menganggap Grace ini hanya mengincar hartanya saja. Tatapan yang dilontarkan kepada Grace juga sangat psikopat sekali dari semua keluarganya. Ada yang senyum, namun tetap senyuman itu hanya topeng saja. Setelah pernikahan telah selesai, kini mereka berkumpul di ruang utama yang berisikan semua orang yang ada di keluarga ini. Namun Alex dan Grace belum ke ruangan itu, dan Alex menjelaskan bahwa keluarga mereka memang punya satu ritual permainan dalam menyambut orang yang baru. Karena Grace adalah orang baru, jadi dia harus ikut melakukan permainan tersebut untuk bisa mendapatkan pengakuan resmi dan bisa diterima menjadi anggota keluarga. Mendengar hal itu, Grace menjadi sangat optimis dan semangat karena memang dia sangat ingin dekat dan diterima menjadi anggota keluarga Alex. Grace, darling. Terlihat semua anggota keluarga sudah berkumpul. Ibu mertua Grace mengatakan kalau sebenarnya dia menganggap ini hanyalah permainan konyol, akan tetapi karena memang sudah jadi tradisi, jadi tidak ada salahnya untuk dihormati dan dilakukan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan di rumah itu mengingatkan mereka bahwa waktunya sudah harus bermain, dan mereka langsung duduk di meja bundar dan mendengarkan sang kepala keluarga, yaitu ayahnya Alex, dengan menjelaskan tentang sejarah keluarganya dan sambil mengeluarkan kotak kayu yang digunakan untuk memulai permainan ini. Kotak yang sudah ada sejak turun-menurun dari kakek buyutnya itu ternyata didapat dari seorang miliarder, dan di saat itulah keluarga ini berubah drastis menjadi kaya raya, 7 turunan hingga 800 turunan dengan sekejap. Namun ada syaratnya, di mana mereka harus mematuhi permainan yang akan ditentukan kotak itu kepada setiap anggota baru yang ingin bergabung dengan keluarga ini. Dia memasukkan sebuah kartu kosong ke dalam kotak tersebut dan memberikannya kepada Grace. Lalu dia mempersilahkan Grace untuk menarik kartu tadi dan melihat apa yang tertulis di dalam kartu tersebut. Grace mendapatkan permainan petak umpat yang membuat semua orang terdiam sejenak, dan si Alex juga terlihat shock. Everything okay? Yeah.
Grace pun dipersilakan untuk bersembunyi dimanapun, yang penting masih berada di dalam rumah. Semua CCTV di rumah itu pun langsung dimatikan karena si Grace tidak ingin jika dia ketahuan karena sebuah CCTV, dan juga akses untuk keluar rumah semuanya sudah dikunci. Grace menganggap hal ini hanya untuk seru-seruan saja dan langsung cepat dia mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi di sisi lain, seluruh keluarga ini seperti tak ingin memainkan permainan ini. Akan tetapi ya, mau tidak mau mereka memainkan permainan ini. Tapi Alex yang membisikkan Grace untuk menemuinya di kamar langsung gercep berusaha menemui Grace. Scene berpindah kepada seorang pelayan yang ketiduran di kamar anak dari keluarga ini, di mana seorang anak bernama George kabur dari kamar tidurnya. Di sisi lain, Alex akhirnya bertemu dengan Grace, dan di sini Alex meyakinkan Grace untuk tidak menganggap permainan ini sebagai permainan biasa, dan dia berjanji akan mengeluarkan Grace dari rumah tersebut. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada pelayan tadi yang sedang mencari George masuk ke kamar mereka. Namun pada saat si pelayan mau keluar, tiba-tiba kepalanya ditembak oleh Emily. Dia mengira kalau yang tadi ditembaknya adalah si Grace, tapi ternyata itu adalah pelayan mereka. Melihat hal itu, akhirnya Grace pun sadar kalau ada yang tidak beres dalam permainan petak umpet ini. Tak lama kemudian, anggota keluarga yang lain pun datang dan mereka mengira Grace telah tertembak, tapi ternyata bukan. Dengan santainya mereka menyeret pelayan yang telah tewas tadi keluar dari kamar. Merasa sudah aman, mereka keluar dan Alex berkata kalau Grace tadi menarik kartu yang salah dan sekarang Grace harus menjadi tumbal keluarga ini karena keluarga ini memiliki perjanjian dengan iblis yang membuat keluarga ini kaya raya sampai detik ini. Pada saat mereka berpisah, Grace yang sedang mencari jalan keluar untuk bersembunyi, tiba-tiba dia bertemu dengan Daniel, bibi Helen, dan ayah Alex yang sedang membawa mayat pelayan. Mereka yang melihat Grace langsung ingin menembaknya, akan tetapi di sisi lain ternyata ada Emily yang langsung menembakkan pistolnya. Untung saja Grace sempat menghindar dan menunduk, jadi tembakan Emily ini lagi-lagi meleset dan malah hampir mengenai ayahnya sendiri. Tanpa sengaja Daniel masuk ke ruangan itu dan melihat di sini Grace memohon agar Daniel tidak membunuhnya. Daniel berkata kalau kebiasaan orang kaya memang cenderung aneh dibanding dengan orang lain. Daniel yang mungkin mengingat dan menyesali perbuatannya di masa lalu, dia pun memberikan Grace waktu 10 detik untuk kabur dari sana. She's in the study! Tidak lama kemudian, sang ayah pun akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan kamera CCTV agar bisa dengan mudah, dengan cepat juga mereka menemukan Grace. Tapi di sisi lain, ternyata si Alex sudah lebih dulu berada di ruangan pengawas untuk mengetahui keberadaan si Grace. Sementara itu, Grace yang sedang mencari jalan keluar masuk ke ruang utama dan mengambil sebuah senapan yang tergantung di tembok, dan dia pun langsung pergi ke dapur. Yang di sana ada Stephen masuk ke dapur juga untuk membuat kopi. Grace yang bersembunyi akhirnya langsung mengancam Stephen untuk membukakan pintu dapur yang terkunci. Namun di sini Stephen tampak tak takut dan berkata jika senjata Grace hanya sebuah pajangan. Grace yang tak percaya pun langsung coba menembak Stephen dan Stupid enough. Fuck yeah! Alex yang ketahuan langsung dipaprak oleh ayahnya yang membuat Alex pingsan dan memborgolnya di dalam kamar. Semua anggota keluarga pun berkumpul dan terlihat mereka berdebat yang dimana detik-detik ini sang kepala keluarga sangat panik karena Grace sampai sekarang belum tertangkap. Karena jika sampai pagi hari belum ditemukan, maka mereka semua akan menjadi abu dan langsung ditelan bumi karena tak mendapatkan Grace dalam permainan ini. Grace
Grace yang menguping pun tidak sengaja terjatuh ketika mendengar hal itu. Sementara itu suami Emily yang sedang browsing di internet tidak menyadari kalau Grace yang terjatuh itu ada di belakangnya. Grace yang sampai di halaman rumah pun terlihat berlari masuk ke peternakan keluarga. Di sanalah dia bertemu dengan George yang sedang dicari oleh pelayan. Namun di sini Grace hanya menganggap George hanyalah anak-anak biasa dan bisa diajak untuk kerjasama. Tapi ternyata George tetaplah bagian dari keluarga kejam ini, yang dimana dia sudah memegang pistol di tangannya dan langsung menembakkan ke arah Grace. Tembakan itu pun mengenai tangannya Grace dan Grace langsung memukul George sampai dia pingsan. Dia langsung berlari di halaman depan yang dilihat oleh istri Daniel yang langsung ingin menembaknya. Tapi lagi dan lagi semua tembakan itu meleset hingga pada akhirnya Grace yang berusaha ingin keluar pun merobek kulit dari badannya sendiri. Mobil yang ia lihat tak ingin menolongnya dan langsung pergi meninggalkan Grace begitu saja. Grace pun langsung bergegas lari masuk ke dalam hutan. Sementara itu terlihat Stephen si pelayan sedang berpatroli mencari Grace menggunakan mobil. Melihat ada sobekan gaun putih di pagar bekas Grace keluar tadi, dia langsung menebak jika Grace pasti berlari ke arah hutan dan langsung saja ia ke sana dan ditemukanlah oleh Stephen. Mereka berdua pun langsung beradu mekanik hingga Grace merasa Stephen sudah KO. Dia langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan berniat membawa mobil itu pergi. Tapi tiba-tiba Stephen ternyata belum tewas. Dia pun mendekat dan menembak lengan kanan Grace menggunakan pistol bius yang membuat Grace akhirnya pingsan. Di tengah perjalanan, Grace yang terbangun langsung menyerang Stephen dan mengakibatkan mobil itu mengalami kecelakaan yang membuat Stephen tewas di tempat. Sementara itu Grace berhasil selamat dan keluar dari mobil itu. Namun tanpa diketahui ternyata di sana sudah ada Daniel yang langsung menodongkan senjatanya. Di sini Grace lagi dan lagi memohon kepada Daniel untuk tidak membunuhnya. Namun kali ini Daniel tidak berbaik hati dan langsung memukul Grace hingga dia pingsan. Akhirnya Grace pun berhasil ditangkap dan ritual itu pun akan segera dilaksanakan. Sementara itu Alex yang diborgol di dalam kamarnya berhasil melepaskan borgol itu, dan di ruang utama seluruh keluarga anggota ini langsung memulai ritual dengan membacakan mantra-mantra persembahan dengan secara bergiliran meminum air dari sebuah cangkir yang khusus itu. Semua anggota keluarga langsung keracunan dan muntah-muntah. Karena apa? Itu semua karena ulah si Daniel. Daniel langsung membebaskan Grace, namun tiba-tiba istri Daniel memorgoki mereka dan menghalangi mereka. Daniel yang mencoba merayu istrinya, tapi istrinya yang gila ini malah menembak suaminya sendiri hingga maut. Grace yang melihat itu merasa tak tega, langsung menyerang istri Daniel. Setelah dari sanalah ia langsung bertemu dengan ayah mertuanya, yaitu kepala keluarga dari keluarga Alex, yang langsung memukul mertuanya itu dengan lampu sampai dia pingsan dan menyebabkan kebakaran di rumah tersebut. Tiba-tiba ibu mertuanya pun datang. Terjadilah adu jotos. Grace mendapatkan kotak permainan yang terjatuh di lantai. Dengan itu dia langsung memukul mertuanya sampai tewas. Alex yang melihat itu langsung mendekati Grace dan meminta maaf. Tapi di sini Alex bukannya mengajak istrinya pergi, malah dia bekap sampai dia memanggil anggota keluarganya yang lain untuk berkumpul dan bergegas melakukan ritual sebelum pagi tiba. Mereka pun mulai membaca mantra sambil memegangi Grace. Sementara itu Alex ditunjuk sebagai eksekutor untuk membunuh istrinya. Ketika Alex bersiap mencolok Grace, tiba-tiba
Sinar matahari sudah mulai masuk ke dalam ruangan dan pada saat dibuka ternyata keluarga ini tak terbakar sama sekali. Atau bisa dibilang bahwa permainan ini dan perjanjian dengan iblis itu semua adalah bohong. Tapi nenek lampir ini sama sekali tak terima dan dengan cepat ia ingin mengeksekusi Grace. Namun tubuhnya tiba-tiba meledak yang membuat seluruh isi ruangan berceceran darah. Dan disinilah semua orang langsung syok. Tapi beda dengan Grace, di mana saat ini dia langsung tertawa dengan puas. Dan satu persatu semua anggota keluarga Alex meledak, yang menyisakan Alex sendirian yang langsung memohon kepada Grace, ampun, ampun, dan ampun. Grace yang muak pun langsung meninggalkan Alex dan berkata jika hari ini mereka bercerai saja. Langsunglah aura plus 100 mendatangi Grace dengan duduk di depan rumah sambil merokok. Dan film pun tamat. Gokil sekali, adrenalin banget pokoknya mah. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jangan sekali-sekali mencoba perjanjian dengan iblis walaupun diiming-imingi kekayaan yang berlimpah 7 turunan, daripada akhirnya anggota keluarga kita meledak seperti di film ini. Saya selaku FA Alur Gen Z mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.